Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan setiap hati yang siap rindu, lapar dan haus dengan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya mau dapat suara lebih keras dari pasukan yang luar biasa. Shalom. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa, dan juga Bapak Kapolda. Sedikit saja pendahuluan Bapak. Saya kebetulan waktu Bapak datang di salah satu gereja itu ada teman saya, dan dia menulis Kapolda Barat, dan di dalam hati saya bilang, Tuhan, saya ingin ketemu Kapoldanya. Tetapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Pak Abraham bilang, Pendeta bisa khotbah lagi di sini. Saya bilang siap. Dan ketika saya masuk bilang, Pak Kapolda akan datang, dan itu satu hal yang luar biasa bagi saya. Yang kedua, saya berterima kasih buat kesaksian Bapak Johan ya tadi ya. Bapak Johan ini luar biasa, karena tadi dia menangis berdoa untuk istrinya supaya kalau bisa umur panjang. Sebab ada bapak-bapak di luar sana dong kita balik. Pada istri mulai sakit-sakit, lalu batuk-batuk, lalu selalu bilang, dia bilang terus lanjutkan Tuhan. Kalau bisa ini sudah waktunya Tuhan. Ada, saya percaya di sini tidak ada ya. Ada banyak bapak-bapak yang berdoa supaya kalau bisa 01 ganti 02 atau 03. Ini bukan kampanye Yesus, tapi kadang-kadang seperti itu. Tapi Bapak luar biasa. Bapak masih mendoakan istri luar biasa, jaga, rawat, kasih darahnya. Sesuatu yang luar biasa. Sudah, kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Saya biasa beri tema, dan tema minggu ini atau tema hari ini Pak Kapolda dan kita semua, saya beri tema hidup ini harus lebih dari sekedar mendapatkan pangkat, kedudukan dan nama besar. Saya beri tema hidup harus lebih daripada sekedar mengejar pangkat, kedudukan dan nama besar. Itulah yang menjadi khotbah saya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Tapi meningkat waktu, saya mau lebih banyak memberikan renungan atau khotbah. Karena ini saya dibaca 2 ayat pertama saja dari Lukas 19. Cerita mengenai Bartimeus. Bapak Ibu baca di sini dikatakan begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ perhatikan kata ini, ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya. Saya mau Bapak Ibu perhatikan ini. Dikatakan di situ seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Kalau kita terjemahkan, kalau ini di kepolisian, di situ ada Markus yang merupakan atau Pak Silitonga yang merupakan Kapolda NTT. Tetapi dikatakan bukan hanya itu, dan ia seorang kaya. Bapak Ibu perhatikan bahwa Bartimeus ini kalau dari sisi kedudukan, nama besar, sudah punya nama besar, yaitu dia seorang kepala dinas dari kantor pajak. Dan kalau atau bea dan cukai juga bilang mengatakan begitu ya. Jadi kalau lihat dia sudah di standar yang cukup pas, dia punya karir hebat, dan ditambah satu kata kaya. Berarti dia punya nama besar, dia punya jabatan tinggi. Tetapi yang menarik, cerita ini tidak berakhir sampai di situ. Banyak orang seperti cerita ini. Dan saya berharap polisi dan khusus kepolisian di Polda ini jangan berhenti hidup saudara hanya sampai ayat 10. Oh, beta dulu hanya sersam, lalu sekarang sudah jadi kolonel atau jenderal. Lalu kita berkata, selesai tujuan hidup saya. Karena ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini, hidup kita tidak hanya berhenti sampai di kaya, sukses, punya pangkat dan nama besar. Karena cerita itu berlanjut mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kenapa saya harus memulai dengan tema ini? Hidup harus lebih dari sekedar apa? Pangkat, kedudukan, dan nama besar. Karena Tuhan ciptakan kita lebih dari sekedar itu. Maaf, ini bukan sesuatu yang membuat saudara dan saya menjadi ekstrim, lalu kita menjadi orang Kristen yang akhirnya ekstrim bodoh-bodoh orang bilang. Tapi maksud saya begini, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Desainer terbaik adalah Tuhan, dan Dia merancang seseorang itu bukan hanya untuk
dia bertujuan dia ada di dunia ini saja. Tentu ada dalam kekekalan. Nah, ini yang saya maksudkan Bapak Ibu. Kalau saudara hanya jadi jenderal, betul ya Bapak Kapolda, ada saudara-saudara kita yang tidak percaya nama Tuhan Yesus juga jenderal. Kalau saudara bilang tujuan saudara hanya jadi jenderal, satu pangkat yang tinggi di kepolisian kan, maka saudara lihat orang-orang yang kafir di sana juga mereka punya orang juga jenderal. Kalau begitu kita harus membedakan tujuan hidup kita sebagai seorang anggota polisi di hadapan Tuhan itu lebih dari sekedar pangkat. Saya bikin cerita Bapak Ibu. Ini bukan cerita, saya mau mulai dengan cerita ini dan Bapak Ibu dengar baik-baik. Katanya kira-kira di tahun 41 sampai 54 Masehi. Itu zaman di mana Kaisar Roma berkembang atau memimpin, dan di dalam tahun itu ada seorang kaisar bernama Claudius. Claudius ini kaisar yang sangat pintar, tetapi dia membenci orang-orang Yahudi. Jadi dalam kebenciannya itu dia mau usir orang-orang Yahudi dari kekaisaran Roma atau Roma. Dia umumkan bahwa saya minta orang-orang Yahudi keluar dari Roma. Dan orang-orang Yahudi, mulai dari tokoh-tokoh Yahudi sampai masyarakat, mulai kebingungan karena mereka sungguh berkembang baik di Roma pada waktu itu. Dan Claudius mengumumkan seperti ini, saudara, Bapak Ibu sekalian. Kalau kalian masih mau tetap tinggal di sini, maka ada satu syaratnya. Kamu harus kirimkan orang-orang pintarmu, orang bijaksanamu ke tempat saya, ke tempat Kaisar Claudius ini. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, pada waktu itu orang kenal Claudius itu orang yang sangat jenius dan pintar. Orang Yahudi juga pintar. Tapi herannya pada waktu itu orang-orang pintar, orang-orang berhikmat dari kalangan Yahudi yang begitu terkenal hebat, tidak ada satu pun yang berani. Resikonya satu, kalau mereka tidak berani, maka mereka diusir keluar dari Roma. Singkat cerita, ada seorang yang tukang sapu jalanan dari kalangan Yahudi datang menghadap tua-tua Yahudi lalu berkata begini, kasih saya kesempatan berdebat dengan Claudius, Kaisar Claudius. Lalu orang-orang mengatakan, mereka ketawa karena mereka bilang, kamu kan tukang sapu, bagaimana mungkin kamu bisa berdebat dengan seorang Claudius yang hebat, terkenal jenius luar biasa. Dia bilang, kasih saya kesempatan. Singkat cerita, dia diperhadapkan dan begitu banyak ribuan orang hadir dalam perdebatan ini. Mereka ingin mendengar apa perdebatan yang sesungguhnya, dan katanya ini adalah perdebatan paling heboh dari dulu sampai sekarang, perdebatan yang sangat luar biasa karena mempertaruhkan kehidupan dari orang-orang Yahudi. Singkat cerita, mereka mulai berdebat dan orang-orang berpikir yang namanya debat mengeluarkan kata. Ternyata si jenius ini, Claudius ini tidak berdebat dengan kata-kata. Dia hanya memulai gerakan ini. Perhatikan gerakan-gerakan ini. Ketika dia panggil orang muda itu, dia bilang berdiri di sini. Lalu Claudius angkat tangan seperti ini, Bapak Ibu. Lalu orang muda itu, karena Claudius mengangkat model begini, orang muda itu berkata begini. Kedua, Claudius mengangkat jari begini. Orang muda itu begini. Lalu Claudius angkat buah apel. Lalu dia angkat roti Yahudi yang katanya roti Maryam, bundar pelat. Dia kasih tunjuk. Dan singkat cerita, hanya dengan gerakan itu Claudius mengatakan orang Yahudi benar. Tepuk tangan Maria luar biasa. Perdebatan model apa begini? Tapi orang Yahudi tepuk tangan, lalu mereka lari ke pemuda ini, menggendong dia dan membuang dia naik ke udara. Lalu mereka berseru, kamu hebat, kamu hebat. Si pemuda ini malah bingung. Dia bilang gini, kenapa kalian? Orang bilang, buang-buang saya ke atas. Perdebatan belum dimulai. Mereka bilang, sudah. Kaisar tadi bilang kalian menang. Lalu mereka bingung karena masa debat hanya pakai jari. Lalu orang-orang Yahudi memberanikan diri datang ke Claudius. Mereka tanya, Claudius, Kaisar Claudius, apa maksudnya Bapak mengangkat tangan seperti ini? Dan dijawab dengan jari telunjuk ke bawah.
Claudius sudah menerjemahkan begini. Saya menerjemahkan orang muda itu karena kaisar itu artinya Tuhan. Saya menantang dia bahwa di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, Tuhan hanya satu, itu saya. Lalu kalau dia mengatakan dia tunjuk ke bawah, saya menerjemahkan orang muda itu sebagai ini, karena mereka juga punya keyakinan bahwa di bawah itu artinya di tanah ini, di bumi ini, bukan hanya di atas ada Tuhan, tapi di bawah ada setan. Dan seolah-olah dia mengatakan, kamu bukan Tuhan, kamu setan. Dia merasa kalah. Lalu orang yang ditanya lagi, lalu waktu Claudius bilang begini, lalu anak buah saya atau pelayan itu mengatakan begini ke bawah. Itu maksudnya apa? Saya menerjemahkan bahwa, yang kedua itu, pertama seperti itu, yang kedua itu adalah dia tunjuk, maaf, yang kedua itu dia tunjuk begini, satu, tapi dijawab oleh pemuda itu tiga. Yang kedua, satu, dia jawab pemuda itu apa? Tiga. Sudah tunggu sebentar, ini menarik sekali cerita ini. Jadi waktu dia kasih 7, 3 itu yang kedua itu, saya berpikir bahwa kami punya keyakinan Tuhan hanya satu, yaitu saya, kaisar adalah Tuhan. Lalu dia berpikir, kenapa sampai pemuda ini mengatakan 3? Claudius menerjemahkan bahwa kalau kami bilang Tuhan itu satu, di tengah-tengah orang Yahudi ada kekristenan yang mempercayai bahwa ada satu Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir tadi, Claudius angkat Abel, dia angkat Roh. Lalu Claudius menerjemahkan dia menang, karena kami berpikir, para ahli Romawi mengatakan kami berpikir bahwa bumi ini bulat. Kemudian mengatakan bumi ini bukan sekadar bulat, bumi ini datar di mana kita bisa tinggal di dalamnya, di akhirat. Tapi yang menarik bukan di situ, saudara. Menarik adalah ketika mereka pulang ke pemuda itu, orang Yahudi bertanya seperti ini, kok kamu punya hikmah tinggi sekali tukang sapu? Tadi kami sudah dengar penjelasan daripada Claudius. Sekarang kami tanya kamu, waktu Claudius ini mengangkat jari seperti ini, lalu kamu punya jari bagaimana, saudara? Begini, itu maksud lu apa? Ya, saya tidak punya maksud apa. Saya hanya berpikir bahwa kalau dia bilang begini, berarti dia Tuhan. Kalau dia begini, berarti kalian harus keluar dari Romawi. Lalu kenapa lu bilang begini? Saya mau bilang, kan mau tinggal di sini. Yang kedua, apa yang menarik? Yang kedua, dia bilang, Claudius mengatakan seperti ini, tapi kami tidak jelaskan kamu. Saya mau dengar dulu, kenapa Claudius begini, kamu begini? Karena Claudius tadi bilang itu tritunggal. Lalu dia bilang, ya, dia bilang begini karena saya pikir memang dia sudah dijadikan Tuhan, dan dia bilang, kalau kalian tidak bisa jawab, keluar. Maka saya jawab 3, itu maksudnya begini, beri kami kesempatan 3 kali untuk berdebat. Dan yang terakhir lebih menarik adalah ini, saudara. Ketika ditunjukkan mengenai tadi apa? Claudius menunjukkan Abel, dia menunjukkan roti. Apa maksudmu? Dia bilang begini, kan saya tahu makanan raja itu salah satunya adalah Abel. Dan saya kebetulan datang dari rumah lapar, saya hanya bawa roti dan saya mau bilang, kalau kau makan Abel, saya makan roti. Bapak Ibu perhatikan bahwa tidak ada nyambung ya, tapi mereka menang. Apa filosofinya? Bapak Ibu dengar. Perdebatan itu seandainya kalah, menang makanya kita ketawa dan kita senang. Orang Yahudi senang, tapi seandainya kalah, pertaruhannya adalah banyak orang Yahudi akan keluar dari Roma. Betul ya? Untung menang, tapi banyak kan kalau untung kalah, maka mereka akan keluar. Itu juga dengan kita, saudara. Kalau hanya jadi jenderal, tujuan saudara seperti tadi, kalau hanya jadi jenderal tanpa memahami rencana Tuhan, ingat di belakang kita ada banyak orang. Satu keluarga saudara. Saudara bertindak salah, saudara dipenjara, nama keluarga malu. Di belakang saudara ada masyarakat yang kalau saudara tidak kerja dengan baik,
masyarakat yang akan binasa. Dan yang paling penting, Anda dan saya kerja bukannya untuk bangsa ini, tapi kita kerja untuk Tuhan yang telah menitipkan berkat yang belum kita kasih tepuk tangan. Itu yang saya maksudkan bahwa salah memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai seorang anggota polisi. Anda adalah orang yang paling berbahaya. Saya ulangi lagi. Kalau Anda tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup saudara, saya mau bilang, saudara adalah polisi yang paling berbahaya di dunia ini. Saudara mengerti? Kalau begitu saya mau mulai khotbah, saya tidak akan lama. Tapi saya mau mulai begini. Kalau begitu, kalau ada yang lebih dari sekedar pangkat, kedudukan, dan nama besar, apa itu? Mari kita baca ayat ini selanjutnya. Yang pertama, saya beri bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pangkat, kedudukan, dan nama besar. Yaitu pertama, mari kita baca ayat yang kelima dari Lukas pasal 19. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Oleh saya minta ayat sebentar. Bapak Ibu saudara, saya mau kita perhatikan bersama-sama ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, apa? Sakeus, mungkin sebelum itu kita baca dulu di dalam ayat yang ayat yang sebelumnya, ayat yang keempat, ayat 4 dahulu, atau ayat 3. Perhatikan ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia, perhatikan kata ini, mendahului banyak orang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca, seolah-olah hidup ini hanya berhenti ayat 2, kaya sudah, dapat pangkat sudah. Tapi Alkitab itu seolah mau bilang begini, ternyata Sakeus belum merasa cukup. Sampai satu waktu dia tidak berhenti sampai kaya dan apa disebut kepala pemungut cukai. Tapi dia lanjut katakan ini, hari itu dia sadar dia harus cari Tuhan. Hidup ini bukan sekedar jabatan, pangkat, bapak mama, tapi hidup ini harus ada yang lebih, yaitu harus kita cari Tuhan. Saya bersyukur saya sudah 2 kali khotbah di sini dan sebuah program yang bagus. Kenapa harus cari Tuhan, saudara? Mengapa kita harus cari Tuhan lebih dari sekedar pangkat dan kedudukan? Karena semua itu datang dari Dia, betul? Semua yang kita punya ini dari Dia. Roma pasal 11 ayat 36 bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak mama saya selalu punya istilah begini, manusia itu tercipta dari apa? Debu dan tanah. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan lalu menghembuskan nafasnya, betul ya? Lalu manusia itu yang terbuat dari tanah dan debu yang benda mati itu jadi hidup. Jadi saya selalu bilang, kalau kita di luar sana tanpa jabatan kita hanya debu yang ditendang orang. Tapi kalau kita ada kemuliaan sedikit, yaitu pangkat kedudukan, ingat itu datang daripada Tuhan. Kalau ada orang tetanggamu yang hormat saudara karena saudara seorang anggota polisi, ingat itu kemuliaan. Tapi tadi saya bilang kalau kemuliaan itu diambil, nafas Tuhan diambil, kita hanya debu yang tidak dari. Menyadari bahwa hidup ini semua dari Tuhan. Ya, Bapak Mama bersyukur. Saya pernah khotbah dan saya sudah bilang, di luar sana, termasuk saya ingin jadi seperti bapak-bapak, ibu-ibu, jadi anggota polisi. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah jadi polisi. Tapi bersyukur saya bisa khotbah di polisi. Minimal dapat di polisi sedikit. Tapi mau saya begini, Bapak Mama bersyukur karena ada banyak orang di sana rindu pakai pakaian polisi. Tapi jangankan pakai pakaian polisi, hansip pun dia tidak sempat menggunakannya. Kalau begitu sadarlah, Anda cari kaya, cari sukses pun boleh, tapi Anda harus cari sang pemberi berkat, yaitu Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ulangan 8, Bapak Ibu ingat baik-baik, Ulangan 8 ayat 12, 13, 14 menjadi dasar. Mengapa Bartimeus akhirnya cari Tuhan? Mungkin dia rasa bahwa kaya tidak membuat dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kecuali Tuhan jadi jawaban.
Ada seorang ahli mengatakan di seluruh hidup ini bisa kita isi dengan apapun. Kalau rumah kosong bisa isi sofa, bisa isi apa lagi, mobil, semua kita bisa isi. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa diisi, kan? Yaitu jiwa. Jiwa itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Allah. Dan saya percaya kenapa hari ini berhari-hari, bertahun-tahun Bartimeus saja cari pangkat, kedudukan, uang. Hari itu dia sadar ada satu tempat yang tidak bisa diisi dalam kekosongan, yaitu jiwanya. Makanya dia cari Tuhan. Amin. Orang yang tidak ada Tuhan nanti kita bahas di poin selanjutnya. Tapi mari Bapak Ibu melihat Ulangan 8 ayat 12 bilang begini. Dan supaya apabila engkau sudah makan, sudah kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Kalau saya terjemahkan, sudah dapat makan, sudah dapat pangkat, sudah dapat nama besar. Ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Saya terjemahkan lagi. Dulu jalan kaki, sekarang naik motor, sekarang naik mobil. Dulu hanya bisa makan beras, sekarang naik keras. Lalu ayat 14 bilang begini, jangan engkau tinggi hati, jangan sombong sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Orang Mesir, orang Israel dikasih izin. Hei, kalau bukan aku ini, kau hanya budak di Mesir. Terjemahannya begini, kalau bukan Tuhan, Anda mungkin juga bukan siapa-siapa. Ada amin. Sampai kalau kita punya jabatan, karena Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, saya coba dengan lebih cepat lagi. Yang kedua, ada hal yang lebih penting dari sekedar jabatan, pangkat, dan kedudukan. Yang kedua adalah sesuatu yang lebih daripada kesedaran pangkat dan kedudukan adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Perhatikan ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Sakeus ini pendek, karena itu dia tidak di antara kerumunan, dia lari lebih dahulu, dia naik ke pohon. Dan Yesus melihat dia dan berkata, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Perhatikan, selama ini yang ada di sekeliling dia adalah anak buah yang selalu menyanjung dia. Tapi hari itu ada satu perubahan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus mau datang dalam hidupnya. Lalu ayat 6 menarik. Waktu Tuhan hadir, Alkitab bilang begini, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya menerjemahkan, bertahun-tahun dia punya kekayaan, dia punya kehormatan, dia punya pangkat, tapi tidak ada catatan bahwa dia penuh sukacita. Sampai dikatakan Alkitab waktu Tuhan hadir dalam rumahnya, baru muncul kata sukacita. Apa artinya? Mengapa hidup ini harus lebih dari sekedar pangkat dan kedudukan? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik pernyataan saya. Sebab tanpa kehadiran Tuhan, dengar baik-baik. Mengapa kehadiran Tuhan harus melebihi rasa ambisi kita cari pangkat, kedudukan, dan nama besar? Karena ini, tanpa kehadiran Tuhan, maka semua hanyalah ambisi pribadi yang akan membuat hidupmu dan orang lain susah dan hancur. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Orang yang hanya sekedar mengejar pangkat, kedudukan, nama besar tanpa kehadiran Tuhan hanyalah melainkan seorang pribadi yang berambisi kuat, yang berdampaknya adalah menghancurkan dan menyusahkan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Perhatikan, waktu dia berkuasa, kalau saudara baca sampai ayat terakhir, Matius itu hanya tahu pergi ke orang, mana uang, kasih. Lalu dia jadi kaya luar biasa. Lihat, kekuasaan tanpa Tuhan hanyalah ambisi yang menyusahkan orang lain. Nanti kalau kita baca, kalau nanti dia bertobat, dia bilang, saya dulu begitu, sekarang tidak lagi. Perhatikan, Raja Daud. Daud itu siapa sih? Hanya dimulai dari seorang gembala muda yang tidak diperhitungkan. Waktu Samuel mau melantik jadi raja, cari di kakak-kakak yang bertinggi besar. Cari lalu satu persatu tidak dapat. Tinggal Daud yang kata Alkitab kemerah-merahan kecil. Hanya menggembalakan kami gembala. Oh panggil, itu dia itu. Tapi setelah jadi raja, apa yang terjadi? Saya bilang tadi, dia sempat mengesampingkan Tuhan dalam hidupnya.
Apa yang terjadi? Satu, kekuasaan yang menyusahkan yang namanya Uria. Uria itu panglima dia yang paling hebat. Hanya supaya dia nama besarnya ada, kerajaannya makin dikuatkan, dia suruh Uria maju ke depan. Tapi sebenarnya bukan hanya dia mau supaya menang punya nama besar, dia mau Uria mati. Karena ada istri Uria yang nama Bathsheba. Lihat, kekuasaan tanpa Tuhan di dalamnya. Kekuasaan itu hanya ambisi yang menghancurkan orang lain, bahkan dirinya. Kenapa saya bilang dirinya? Karena akhirnya dia ditegur Tuhan dan anaknya mati. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Polisi yang tidak ada Tuhan hanya mengejar pangkat. Itu yang sering orang bilang. Apapun caranya, yang penting orang lain disingkirkan. Saya berharap orang Kristen berbeda. Amin. Pangkat kedudukan harus ada Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, Tuhan bisa kontrol kita. Saul adalah raja pertama. Tuhan kasih dia kehormatan jadi raja, punya pangkat. Tapi itu ujung-ujungnya apa? Cari Daud, bunuh dia. Lihat, pangkat kedudukan tanpa Tuhan di dalamnya hanya menghancurkan diri kita dan orang lain. Maaf, Pak Kapolda, dan maaf saya harus bicara. Di luar sana, saya baru baca berita beberapa saat yang lalu. Ya, saya tidak tahu di mana. Tapi katanya ada seorang polisi yang menghamili seorang gadis yang tidak bertanggung jawab. Itu yang saya bilang. Wanita-wanita ini bapak, saya kasih tahu bapak polisi dong, itu nona-nona kalau dia bapak udah lewat, dong gila luar biasa. Bapak udah baru muncul saja itu nona-nona, wah, batang-batang gila. Potong ini sepasang muka bersih, pakai sabun, pakai ini, deodorant, semua dong senode. Ini bapak orang itu berdiri saja, itu kadang-kadang saya iri. Untuk saya jadi pendeta, jadi saya iri agak saya tekan. Jadi kadang-kadang saya iri dengan saudara. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Kadang-kadang saya lihat ada polisi muka jelek, istri jadi cantik luar biasa. Kenapa? Saya tahu saudara itu hebat. Amin. Tapi tadi saya bilang, jangan pakai kekuasaanmu lalu tidak ada Tuhan. Bikin susah banyak orang. Ada amin. Ada polisi pacaran 5 kali bisa bertobat ya. Amin. Kekuasaan itu dikasih itu ada Tuhan di sini supaya kalau mau pacaran 2 dia bilang, "Hai untuk Tuhan, kan sonde habis lewat." Itu maksudnya. Amin. Pelajar dari Bartimeus ini hebat sekali. Lebih dari sekedar pangkat dan kedudukan, harus ada hadirnya Tuhan di sini. Amin. 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 Pak sepotong peleng istri, itu ada Tuhan. Pasal kita berlembab. Ada amin. Itu maksud. Lihat, kekuasaan itu tanpa dikontrol Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, di luar kontrol kita. Hitler, penguasa Jerman Nazi yang sangat diktator. Dia mau bunuh siapa, dia bunuh saja. Saya berharap Anda dapat kedudukan untuk benar-benar bukan untuk menghancurkan orang lain, tapi saudara harus mempermuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, saya mau menyampaikan perlahan untuk saudara bahwa sukses pangkat kedudukan, kalau itu menjadi tujuan terakhir saudara, sia-sia. Karena ada satu yang lebih penting juga, yaitu gini saudara, pangkat itu penting, sukses itu penting, dan saya harus bilang sama saudara, saya selalu bilang di jemaat saya, kamu harus sukses supaya jadi kesaksian, ya kan? Kalau bayangkan kalau saudara jadi Kapolda, jadi Kapolri, orang Kristen, kita ikut bangga walaupun kita tidak ada bersaudara sedikit. Antara sini Tongan dan Adi tidak ada hubungan. Tapi kalau ada Kapolri, ada Kapolda, anak Tuhan, ketemu ikut kebanggaan. Yes, anak Tuhan di dalam. Betul ya? Kita ikut bangga. Nah, karena itu saudara, tujuan bukan sekedar dapat pangkat kedudukan. Yang ketiga, lebih dari sekedar pangkat dan kedudukan, Anda harus menjadi berkat. Pangkat dan kedudukan bukan hanya tempat kita kejar berkat, tapi pangkat dan kedudukan harus lebih. Kita harus jadi berkat atas pangkat dan kedudukan kita. Mari coba baca ayat yang
7:8 begini. Semua orang melihat hal itu, bersungut-sungut katanya yang menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa orang berdosa? Karena zaman dahulu pemungut cukai itu sejajar dengan orang berdosa, akan disangkut pelacur. Tapi ayat 8 yang menarik bagi saya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau hanya kejar pangkat kedudukan tadi, dia sudah dapat banyak sekali dari kekuasaannya. Dari kedudukan pangkat dia sudah dapat banyak uang. Tapi hari ini ketika dia ketemu Tuhan, apa yang terjadi? Dia berubah. Dari tadi hanya garu orang, bodohi, kasih susah orang. Hari ini dia terbalik. Dia bilang, saya yang akan jadi berkat untuk orang. Saya kembalikan 4 kali lipat. Apa artinya? Pangkat kedudukan penting supaya kita jadi kesaksian untuk kita anak-anak Tuhan juga bisa hebat. Kita bisa ada di sana, di tempat karir kita yang paling hebat, berjuang melawan juga dalam tanda kutip ya dengan saudara-saudara kita di sana. Tetapi lebih daripada itu dia bilang begini, berarti dia sadar bahwa pangkat dan kedudukan menghasilkan uang. Uang itu harus berguna bagi orang-orang susah tadi yang dia pernah bikin susah. Begini dia terjemahan. Kalau Anda dan saya jadi Kapolda, Kapolres, Kapolri, apalagi Kapolsek, iya jabatan itu harus bisa jadi berkah. Maksud saya begini Bapak Mama, dan itu kita semua di dunia media yang terbuka ini, polisi bukan hanya mendapatkan nilai yang baik, betul ya? Ada orang-orang yang segelintir yang masih melihat polisi dan orang-orang yang ada di kepolisian juga dari sisi negatif. Mungkin ada yang mengatakan, wah polisi hari ini berubah ya, kita bisa duduk sama-sama bercerita sama. Tapi mungkin juga kita harus mengakui dan terbuka bahwa ada yang segelintir orang yang berkata sama, begitu. Kali ini kita berbeda. Ketika ada pihak lain, sebab polisi bicara tentang oknum ya, saya tidak sedang bicara tentang institusinya, tapi saya sedang bicara tentang pribadi lepas pribadi. Ada pribadi-pribadi yang karena kekuasaan bikin susah banyak orang. Tapi Anda lain, Anda harus jadi berkah. Amin. Saya ingat, saya lupa namanya. Satu waktu saya ngurusin dan minta maaf, ini kan bahasa di luar. Lu kalau urusin di situ, lu bahasa apa pendeta, begitu. Saya coba, ketika SIM saya hilang, saya pergi ke bundaran. Dan ketika saya sampai bundaran, saya kasih tahu saya mau urus SIM karena SIM saya hilang. SIM mana? Saya bilang SIM mobil dan SIM motor. Oh ya Pak, tunggu. Dia belum tahu siapa saya. Karena saya pakai baju kaos saja. Saya memang sengaja. Lalu dia bilang, Pak tunggu ya, nanti giliran Bapak dipanggil, Bapak naik ke atas mobil. Saya naik. Ketika saya naik, dia mulai ketik nama. Mungkin dia perhatikan pekerjaan pendeta. Lalu saya bilang, saya tiba-tiba dia berdiri, dia lari ke ambil minuman. Dia bilang, pendeta, duduk tenang-tenang, jangan kemana-mana. Dia kasih saya minum, saya dalam hati, oh enak juga jadi pendeta. Tetapi yang berikut adalah dia urus semua begitu baik. Saya minta maaf, saya berpikir, saya di otak saya berpikir uangnya sekian, ya uang capek. Tapi dia bilang, Bapak, uang hanya sekian, Bapak tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Itu maksud saya, bahwa ketika ada kedudukan, jangan pakai kedudukan menyusahkan orang, tapi jadilah berkah di atas kedudukan, pangkat dan nama besar saudara. Kasih tepuk tangan itu. Waktu polisi berguna bagi masyarakat, orang beri hormat, orang akan beri jempol yang luar biasa. Dan saya terakhir, Bapak Ibu saudara, terakhir, Bapak Ibu dengar, ini terakhir. Kenapa saya suka bilang ini terakhir? Karena biasa jemaat itu dia tidak peduli pendeta mau khotbah apa, yang penting kata terakhir lah, oh puji Tuhan semua selesai. Nah, ketika saudara ketawa berarti saudara bagian di dalam. Atau tidak. Maksud saya begini, saudara, yang terakhir saudara, lebih dari sekedar pangkat dan kedudukan. Apa itu saudara? Ini yang paling penting dari semua yang saya sampaikan.
Pangkat kedudukan itu hanya berhenti di ujung kubur. Betul ya? Semua yang kita dapat berujung di ujung kubur. Ada satu yang lebih dari pangkat dan kedudukan, yaitu keselamatan. Ada amin. Mari kita baca ayat yang ke-19. Bagus begini. Ayat terakhir. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang pun ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebelumnya dia punya kedudukan, dia punya semua, tapi tidak ada catatan bahwa dia diselamatkan Tuhan. Sampai hari itu dia jumpa Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau bilang gini, kedudukan kalau lu di neraka juga percuma. Tapi hari ini engkau punya kedudukan, tapi engkau punya Yesus dan engkau diselamatkan. Yesus pernah bilang kepada orang kaya dalam Markus pasal 8 ayat 36-37, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia, tapi ia kehilangan nyawanya, karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Mungkin Anda mati sebagai seorang jenderal, sehingga orang berkata beliau mati dengan pangkat terakhir jenderal. Tapi Ibrani pasal 9 ayat 27 bilang begini, Ibrani 9 ayat 27 begini, manusia ditetapkan hanya satu kali, sesudah itu berdiri, karena saya Tuhan akan menjadi hakim. Apa artinya saudara? Pangkat boleh, tapi pastikan bahwa engkau telah diselamatkan Tuhan. Amin. So, buat apa pangkat orang bilang besar-besar, nanti di sana di api neraka kita berteriak, ya Tuhan tolong saya. Karena di dalam masa-masa pekerjaan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Biar bukan hanya engkau meraih kesenangan di dunia ini, tapi engkau juga hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Tuhan memberkati, selamat bekerja, selamat berjuang, dan jadilah orang-orang yang hebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dan bagi kemuliaan.